Selamat siang semua. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman guru agama Katolik. Saya Julius Jawa Amakaha, guru agama Katolik pada SMA Negeri 1 Solor Barat. Saya adalah mahasiswa PPG B1 STK Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 2486 9051837. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 11 dengan materi arti dan paham tentang gereja. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua, silakan duduk. Baik, selamat siang semua adik-adik saya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran agama Katolik. Dan untuk memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu dari adik-adik sekalian untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, puji dan syukur kami Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang semua. Siang. Masih semangat toh? Masih. Anak muda itu harus semangat setiap saat. Oke. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa hari ini kita akan mulai pembelajaran agama kita. Khusus untuk kelas 11 di semester yang ganjil. Dan materi kita untuk semester ganjil ini, materi pertama kita akan bicara tentang arti dan makna gereja. Nah, untuk materi arti dan makna gereja ini ada beberapa subtema atau topik yang akan kita pelajari bersama. Nah, untuk pelajaran kita pada hari ini, saya akan memilih tema dengan submaterinya gereja sebagai umat Allah. Sebagai umat Allah, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, supaya para siswa melalui pembelajaran ini dapat memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota umat Allah. Ini tujuan pembelajaran yang pertama. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu para siswa atau peserta didik mampu menghayati makna gereja sebagai umat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas ya tujuan pembelajaran kita. Jadi ada dua saja. Yang pertama, saya ulang, kita memahami makna gereja sebagai umat Allah. Dan yang kedua, sebelum kita masuk kepada kegiatan pembelajaran kita, saya ingin supaya kita semua memusatkan perhatian kita pada materi hari ini dengan sedikit ice breaking. Ice breaking ini sederhana saja. Kita bermain peran. Paus, uskup. Paus, uskup. Ada berapa uskup itu? 3. Berapa? 3. 3 ya? Berarti belum konsentrasi ya? Lebih kuat? Ada berapa uskup? Iya. Ada berapa uskup? Jelas ya? Jelas. Ya. Jadi yang saya minta adalah Anda berkonsentrasi menirukan apa yang saya ucapkan. Sebelum kita masuk ke materi inti, pertanyaan pemantik untuk kita untuk menggugah atau membuka wawasan kita tentang gereja. Pertama, apa yang Anda ketahui tentang gereja? Ya, Rani. Yang saya tahu tentang gereja adalah
Ya, coba kita berikan tepuk tangan. Baik, jadi ya, Susi. Gereja adalah ajaran. Gereja adalah ajaran. Baik, tepuk tangan dulu untuk Susi. Oke, jadi selain sebagai gedung, gereja ini juga adalah ajaran. Ajaran yang mana bahwa ajaran itulah yang akan menjadi pedoman bagi kita umat Allah dalam berperilaku atau dalam keseharian hidup kita. Mungkin masih ada apa yang Anda pahami tentang gereja? Ya, ayo. Gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat atau internasional. Ya, gereja dipahami juga sebagai sebuah organisasi. Jadi kita dalam gereja Katolik ini punya organisasi dengan struktur yang jelas, ya. Mulai dari yang struktur paling tinggi, yaitu paus. Beberapa waktu lalu kita sudah memilih paus kita yang paling. Sekarang kita masuk kepada pendalaman materi. Dan materi kita hari ini adalah kita bicara tentang arti dan makna gereja. Anda saya minta untuk dalam kelompok dan akan menyelesaikan permainan ini. Ini permainan yang sederhana. Jadi di tangan saya ini sudah ada beberapa potongan kertas. Nanti saya akan bagikan kepada setiap kelompok. Setelah Anda menerima potongan-potongan kertas ini di setiap kelompok, masing-masing Anda menuliskan di kertas yang kosong ini, halaman yang kosong, nama dan cita-cita Anda. Ya, jadi cita-cita itu pasti Anda semua sudah tahu toh. Saya ini mau punya cita-cita mau jadi apa? Ya, tulislah di sini. Nah, setelah itu, setelah setiap kelompok menuliskan nama dan cita-citanya di halaman kosong ini, gambar atau potongan kertas ini disatukan, disusun supaya dia menjadi sebuah gambar yang utuh. Jadi potongan ini adalah sebuah gambar yang utuh. Nanti gambarnya apa? Nanti setelah disatukan baru bisa lihat. Tapi pertama masing-masing tulis nama dulu. Jangan langsung susun potongan kertas ini menjadi gambar, tidak perlu. Jadi tuliskan nama, dibagi per orang. Dalam kelompok bekerja dalam kelompok, nanti setelah selesai menuliskan nama dan cita-cita pada kertas itu, dan pada saat Anda menyusun, kalau ada kelompok yang sudah menyelesaikan susunan gambar menjadi gambar yang utuh, maka bisa mengangkat tangan. Susun kembali menjadi sebuah gambar yang utuh. Sudah? Semua sudah? Sudah, Pak. Iya. Kira-kira gambar apa yang Anda temukan di sini? Gereja. Ya, gambar itu adalah gambar sebuah gereja. Ya. Oke. Baik, jadi kita yang adalah anggota gereja atau umat Allah, jadi gereja ini adalah sebuah institusi yang terdiri dari gedung, dan gedung itu di dalam gereja itu ada tiang, ada pintu, ada jendela,
ada menara, ya. Sesuai dengan potongan-potongan yang ada pada gambar itu. Ya. Jadi kumpulan dari potongan-potongan ini yang menghasilkan sebuah keutuhan. Baik, jadi secara singkat boleh saya katakan begini, yang menjadi kesimpulan dari baik itu pertanyaan pematik tadi maupun pendalaman dalam permainan sederhana tadi, bahwa yang kita pahami tentang gereja, yang pertama-tama seperti yang tadi Anda jawab, gereja adalah ya, gedung, tempat di mana kita beribadah. Jadi gereja itu secara umum kita mengerti pertama itu gedung, ya. Tempat kita datang beribadah, merayakan ekaristi, berdoa dan sebagainya. Lalu yang kedua, gereja juga dipahami sebagai umat Allah. Nah, untuk pemahaman ini bahwa gereja adalah umat Allah itu karena kita semua orang beriman yang sudah dibaptis, yang seperti tadi sudah dijawab itu yang mengambil bagian dalam tugas Yesus, baik sebagai nabi, imam dan rasul. Jadi kita yang sudah dibaptis, kita disebut sebagai umat Allah, anggota gereja. Kita mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus, baik sebagai nabi, sebagai imam dan sebagai raja. Oke. Yang berikut, gereja juga ada ajaran, kumpulan ajaran-ajaran. Jadi ajaran-ajaran gereja itu dia bersumber atau ada di dalam salah satu buku yang menjadi pedoman hidup kita orang Katolik, yaitu buku apa itu? Ya, Katekismus Gereja Katolik. Jadi di dalam buku Katekismus ini semua ajaran gereja itu termuat di sini. Oke, sekarang saya minta Anda untuk membuka kitab suci, yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Saya minta satu orang untuk membacakan perikop ini untuk kita semua. Siapa yang mau? Oke, orang. Silakan. Kita semua sambil mengikuti, sambil melihat dari kitab suci kita masing-masing. Bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya Setelah kita membaca dan mendalami teks atau perikop Kisah Para Rasul ini, Anda sekalian diminta untuk berdiskusi di dalam kelompok dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Baik, jadi kita diminta untuk mendalami bacaan yang barusan kita dengar bersama dengan menjawab ada 4 pertanyaan penting. Pertama, apa pesan keseluruhan teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47? Ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa makna gereja menurut teks kitab suci? Sebutkan ayat-ayat terkait. Yang ketiga, apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah dalam perikop kitab suci tersebut? Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah menurut
teks tadi ya. Dan yang terakhir, apa saja konsekuensinya bagi kita sebagai anggota gereja atau sebagai umat? 4 pertanyaan ini Anda diskusikan dan dikerjakan dalam kelompok. Waktunya 20 menit ya. Jangan terlalu lama. Nanti ditulis dengan ayat-ayat. Jangan cuma tulis ayat 40, tapi tulis dengan isi ayat ini. Kan kita mesti tulis dengan ayat ini juga. Nanti ayatnya itu ditulis. Jadi jangan hanya ayat ini. Harus ditulis ayat ini sama. Yang terkait kan? Nah itu ayat itu disebutkan, ditulis maksudnya. Jangan sampai hanya tulis ayat 42, ayat 43, ayat 43. Ayat itu harus ditulis di dalam kerjaan Anda. Coba kita cek dulu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah ya? Kelompok 2? Sudah Pak. Sudah. Kelompok 3? Sudah Pak. Sudah. 4? Sudah. Oke. Berarti semua semangat kita lagi dulu. Setiap Anda sudah siap-siap, sudah semakin malas, semakin loyo. Jadi supaya lebih semangat kita ice breaking sekali lagi. Nah untuk ice breaking yang kedua ini permainannya agak lain. Ini panjang ya? Gerakannya panjang. Sabutnya pendek, gerakannya lawan dari sabut tadi. Jadi kalau kita sabut panjang, gerakannya pendek. Kalau kita sabut pendek, gerakannya panjang. Jadi tes ya? Kita secara random saja ya. Minta dari kelompok 4 dulu. Perwakilan kelompok 4 kami minta untuk bisa tampil dan mempresentasikan materi. Silakan. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa pesan keseluruhan pelayanan serta kehidupan yang saling berbagi dan saling mendukung. Yang kedua, apa makna gereja menurut kitab suci tersebut? Sebutkan ayat-ayat terkait. Menurut kitab suci ini, gereja bukan hanya bangunan, melainkan komunitas umat beriman yang menerima ajaran rasul, hidup dalam persekutuan, berdoa dan mengerjakan roti bersama, saling membantu dan berbagi, berkembang karena kesaksian hidup mereka. Ayat-ayat terkait. Ayat 42. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa pesan keseluruhan teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47? Jawab. Pesan utama dalam Kisah Para Rasul adalah tentang kehidupan komunitas gereja yang dinamis dan penuh kasih sayang. 2. Apa makna gereja menurut kitab suci tersebut? Sebutkan ayat-ayat terkait. Jawab. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, gereja diartikan sebagai umat Allah yang berkumpul dan hidup bersama dalam persekutuan dan kesatuan. Ayat-ayat terkait adalah Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41. Orang-orang yang Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Pesan keseluruhan teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 51 sampai 27. Pesan utama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 27 adalah tantangan kehidupan jemaat perdana yang hidup dalam kesatuan, kebersamaan dan pertumbuhan iman. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul, hidup dalam persekutuan, saling berbagi dan memuliakan Allah. 2. Apa makna gereja? Pastikan hasil diskusi kami.
1. Apa pesan keseluruhan teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47? Menurut pendapat kami, pesan dari teks kitab suci ini adalah kita harus mengikuti cara hidup jemaat perdana di mana mereka saling mendukung, berbagi, dan hidup dalam kesatuan dengan Allah dan sesama. 2. Apa makna gereja menurut teks kitab suci tersebut? Sebutkan ayat-ayat terkait. Gereja adalah komunitas yang berpusat pada pengajaran rasul-rasul, persekutuan, pemecahan roti, dan berdoa bersama. Ayat yang terkait 42 yang berisi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persatuan. Oke, jadi secara umum Anda sudah mendalami tentang pesan dan ciri dari gereja menurut perikop perikop Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Baik. Secara umum ada beberapa poin penting yang mau saya sampaikan terkait dengan hasil pendalaman dan juga pesan inti dari teks Kisah Para Rasul ini. Yang pertama, bahwa hidup mengumat pada dasarnya itu adalah hakikat dari gereja itu sendiri. Jadi hidup mengumat pada dasarnya adalah hakikat gereja. Jadi gereja itu adalah umat. Jadi, jangan kita mengerti gereja itu sebatas gedung atau gereja sebagai institusi, tetapi lebih kita melihat gereja pertama-tama dia itu adalah umat. Hakikat hidup gereja itu misalnya kita memperoleh berkah, atau mungkin juga ada kesuksesan yang kita raih. Itu adalah buah dari karunia-karunia yang tumbuh dari kehidupan bergereja. Jadi kadang kalau dalam kehidupan sehari-hari seringkali ada orang yang malas gereja lalu tiba-tiba dapat musibah. Karena kita langsung katakan oh itu karena malas. Lalu waktu kita doa persatuan umat di seluruh dunia itu didoakan oleh pastor dalam privasi doa suku agung. Ya. Oke. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita. Yaitu sekarang kita coba menghayati makna gereja sebagai umat Allah ini dengan saya berikan satu cerita untuk anak. Ini sudah ada bagus. Ya. Jadi satu cerita ini tentang kehidupan seorang rahib atau biarawan. Ya. Baik. Nanti sebentar saya minta satu orang untuk membantu kita untuk membacakan cerita ini. Nanti ada tugasnya. Setelah kita selesai bacakan cerita ini, kira-kira bagaimana untuk mendalami, menghayati pesan dari cerita ini untuk kehidupan. Judulnya penglihatan seorang rahib. Bisa baca ya? Bisa baca. Coba kita minta siapa? Cynthia baca supaya bisa dari sini lebih. Sudah sih. Tapi apa yang terjadi kemudian? Pada saat ia mengalami penglihatan itu, lonceng biara terdengar. Bunyi lonceng itu menandakan saat para rahib memberi makan orang-orang miskin yang setiap hari berkumpul di depan pintu biara. Dan sekarang adalah gilirannya untuk memberi makan kepada mereka. Dengan berat hati, ia meninggalkan penglihatan dan pergi memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Sekitar 1 jam kemudian, cerita ini tentang seorang rahib, seorang biarawan yang ingin sekali memperoleh atau mendapatkan sebuah penglihatan, sebuah karunia ini. Penglihatan itu sama dengan karunia untuk menguatkan imannya. Mungkin selama ini dia ragu. Lalu ketika pada satu saat dia mendapat penglihatan itu karunia, tetapi pada saat ketika dia sedang dalam posisi mendapat penglihatan itu, tiba-tiba lonceng gereja berbunyi, lonceng biara berbunyi.
tandanya bahwa waktunya sekarang mereka harus memberi makan orang-orang miskin yang dalam penglihatan itu. Ya. Anakku jika aku tidak pergi memberi makan orang miskin itu, maka aku sudah pergi meninggalkan. Jadi poin terpenting di sini itu yang terakhir. Jalan terbaik untuk melayani Tuhan itu adalah melayani sesama, lebih-lebih mereka yang miskin. Baik, sekarang coba kita sebagai umat Allah ini dengan pembelajaran kita hari ini tentang gereja sebagai umat Allah, kira-kira kita buat satu aktif konkret sebagai bentuk konkretisasi atau bagaimana kita mendalami materi tadi. Dia mengunjungi teman kelas yang lagi sakit. Mungkin ada tawaran aksi lain, baru sebentar kita sepakati bersama. Ya, Susi mengusulkan kita buat kegiatan camping rohani. Ya. Sebaiknya aksi yang kita pilih ini aksi yang sifatnya timbal balik. Artinya begini, kita sebagai umat Allah kita melaksanakan aksi, tetapi orang yang melaksanakan menjadi sasaran aksi kita juga mereka merasa ada manfaat. Yang terakhir saya sampaikan poin-poin kesimpulan untuk kita hari ini. Ya. Dalam pembelajaran kita hari ini tentang gereja sebagai umat Allah. Ya. Jadi gereja sebagai umat Allah itu merupakan pilihan sekaligus panggilan dari Tuhan. Jadi kita ini umat Allah yang hidup pada zaman sekarang itu disebut sebagai Israel perjanjian baru. Kalau dulu di perjanjian lama bangsa Israel itu dipanggil dan dipilih oleh Allah sebagai umat kesayangan atau umat pilihan. Nah kita ini adalah Israel perjanjian baru karena kita dipanggil. Yang berikut, umat Allah itu adalah umat dalam sebuah siapa atau perjalanan. Jadi kita yang umat Allah yang hidup di dunia ini semacam kita dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Menuju ke surga, menuju ke Firdaus atau menuju ke Kanaan. Ya. Jadi kalau Israel dulu mereka bersiaran menuju Kanaan, kita sekarang bersiaran menuju ke surga. Kapan kita sampai? Itu pada saat kita mengalami kematian. Jadi siaran kita itu akan terus berjalan ketika kita masih ada di dunia ini. Ya, dalam perjalanan itu kita sebagai umat Allah yang dituntut dari kita adalah setia dan taat kepada Allah. Oke. Baik. Jadi materi kita hari ini sampai di sini, dan sebagai tugas terakhir untuk Anda diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, dikerjakan di rumah secara kelompok ini. Baik, jadi untuk pembelajaran agama kita pada hari ini sampai di sini. Saya sebagai guru agama mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, kehadiran dan juga keterlibatan yang aktif dari Anda sekalian. Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dengan doa. Mungkin ada yang bertanya. Susi, ya. Oke, selamat siang. Baik, selamat siang semua.